Nah, dan ini jarang-jarang ya, cover buku warna pink ya bagi saya. Dan berikutnya di dalamnya banyak sekali terkait dengan ibu, nah, terkait dengan wanita, dan terkait dengan keseharian atau aktivitas para cewek-cewek. Gitu. Nah, menjadi penasaran bagi saya, gitu ya, mengapa buku ini terbit dan untuk apa tujuannya dan kenapa kok ada nilai-nilai, entah nilai feminis, entah nilai aktivitas aja atau ingin menyampaikan sesuatu di dalamnya. Mangga, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang pertama terkait tentang kenapa buku ini bisa lahir. Jadi sebetulnya kumpulan puisi atau puisi-puisi yang saya tulis ini sebetulnya sudah cukup lama tersimpan di komputer. Mungkin udah jamuran mungkin ya, sudah jamuran dan udah saatnya yuk dikertaskan. Nah, kemudian tapi saya masih belum percaya diri untuk mengetaskan kumpulan puisi saya menjadi sebuah buku. Dan tiba-tiba pada suatu malam saya bertemu dengan salah seorang penerbit, Mas Nana Sastrawan, ya, yang punya penerbit dari yang pustaka, dan dia menawarkan kepada saya, lu punya kumpulan puisi nggak? Saya ingin start kumpulan ini. Tanpa saya pikir panjang, langsung saya kirim ke beliau dan kemudian langsung kuratori langsung. Sebelumnya beliau meminta untuk lu pilih deh salah satu judul puisi untuk buku lo. Awalnya dia bilang begitu kepada saya, cuma saya mikir nggak usah deh, saya lebih baik minta dari si kurator aja, kira-kira yang mana nih bukunya yang judul yang pas dari penerbit. Kita kan penerbit punya maksud dan tujuan lain, dan kemudian adalah struktur pohon buku sebagai salah satu sebagai judul dari kumpulan puisi begitu. Dan saya tidak mengkonsep puisi ini harus seperti ini, puisi ini harus tentang cinta dan seterusnya. Saya tidak mengkonsep seperti itu. Jadi kumpulan-kumpulan puisi atau puisi-puisi yang saya tulis dalam buku ini memang saya tulis begitu saja dari tahun ke tahun. Kalau bicara soal feminisme dan sebagainya, saya rasa itu mengalir sendiri dari dalam diri saya sebagai seorang perempuan, mulai ketika saya masih belum menjadi seorang ibu sampai saya akhirnya menjadi seorang ibu. Dan di dalam puisi-puisi yang saya tulis ini lebih menggambarkan tentang itu tadi yang dibilang oleh Husni ya. Dikatakan oleh Pak Husni ini bahwa banyak sekali judul-judul yang saya ambil dari persoalan-persoalan terkait tentang ibu, terkait tentang perempuan, yaitu mengalir dari apa yang saya ingin tulis, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, pengalaman tersebut kemudian saya tuang ke dalam puisi-puisi saya, begitu. Baik, ini menarik nih. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bang Dik telah memberikan tempat di sini, gitu ya. Selamat malam Bang Dik. Gitu. Saya rasa ini tempat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul para seniman, kemudian kita bisa mencurahkan segalanya sambil kita bisa menikmati pemandangan, gitu ya. Oke, Mbak Isti, saya balik lagi bertanya. Ada judul ini menarik bagi saya, perempuan tepi jelaga. Istilah jelaga yang diambil, kemudian mengapa menjadi judul gitu. Ada istilah jelaga. Baik, enggak bisa digambarkan nggak sih perempuan tepi jelaga? Gitu. Apa sih jelaga ini? Jarang mungkin orang bisa paham jelaga apa gitu ya. Kemudian itu gitu. Perempuan di tepi jelaga, apa bedanya kalau perempuan dengan laki-laki, dan kenapa perempuan yang ditampilkan di situ? Oke. Enggak.
perempuan tapi jelaga, perempuan tapi jelaga. Jelaga itu kan diibaratkan bukan diibaratkan ya, tapi di dalam KBBI itu sendiri kan tertulis bahwa jelaga jelaga itu seperti apa ya, butiran arang yang halus dan lunak terjadi dari asap dan sebagainya. Puisi yang saya tulis memang pada saat itu ya, karena puisi perempuan tapi jelaga ini saya tulis, saya lupa di tahun berapa sih, tahun 2011, 2000 ya sudah cukup lama, beberapa puluh tahun yang lalu. Oke, itu seperti menggambarkan seorang perempuan. Ya mungkin karena pada saat itu saya tulis ketika sebutlah sebagai penyair galau. Oke, penyair galau. Jadi jelaga-jelaga yang dimaksud itu adalah simbolik dari kegalauan yang saya hadapi pada saat itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian saya tuang dalam puisi-puisi saya. Salah satu isi perempuan tepi jelaga. Begitu. Oke, berarti proses penulisan perempuan tepi jelaga ini sebelum Anda nikah? Iya. Jadi lebih banyak galaunya ya sebelum nikah ya. Oke. Setelah menikah luar biasa, tidak galau atau makin galau? Cukup menikmati kehidupan. Ya, luar biasa. Oke, berarti ini ada proses perjalanan panjang penulisan itu, ya? Proses penulisannya ya. Jadi Anda dari mulai Anda belum nikah, kemudian proses menikah, kemudian juga mungkin dari mulai Anda belum bekerja hingga bekerja gitu. Ini ada perbedaan ini enggak? Ada perbedaan nuansa di dalamnya atau sesuatu yang memang ingin disampaikan? Apa perbedaan antara dulu dan sekarang? Sebetulnya perbedaan saya rasa tidak terlalu signifikan sekali. Jadi ada salah satu puisi yang saya tulis sebelum saya mengalami pernikahan, sebelum saya menikah, tapi saya karena ketika menulis puisi itu tidak hanya sekedar menulis berdasarkan kegalauan aku, tapi saya juga harus membaca pengalaman-pengalaman yang ada, pengalaman ya penglihatan dan seterusnya, pengalaman membaca dan seterusnya begitu. Dan kemudian pada saat itu banyak sekali artikel yang mengganggu saya terkait dengan kondisi perempuan yang perempuan SMP yang sudah mungkin bisa dibilang mereka mencari nafkah dan itu saya tulis di saya judulnya kisah dari sabun deterjen. Nah, jadi ada kisah dari sabun deterjen itu mengisahkan kegiatan seorang perempuan yang mencoba membantu orang tua sekaligus untuk memperoleh nafkah sendiri dan juga sekaligus membantu perekonomian orang tua. Lebih kepada kisah dari sabun deterjen ibu ini sebetulnya mengisahkan seorang remaja perempuan yang ternyata dia si anak perempuan ini ingin menafkahi dirinya sendiri dengan hal yang negatif, begitu, dengan hal yang negatif. Dan ibunya, ya, saya merasakan bagaimana ketika saya menjadi ibu pada saat itu saya belum menjadi ibu, tapi saya melihat bagaimana ibu saya bekerja dan kemudian saya kaitkan dengan pengalaman membaca saya terkait dengan berita-berita yang ada pada saat itu dan saya mencoba untuk memasukkan kedua hal tersebut ke dalam puisi saya dan mengimajinasikannya melalui gelembung yang terjadi pada ketika si ibu ini mencuci apa yang ibu pikirkan itu masuk ke dalam gelembung dan seterusnya. Mungkin nanti teman-teman bisa membaca atau bisa beli itu saya. Ya mungkin itu sih. Dan kalau perbedaan setelah menikah untuk menulis puisi, jadi kalau sebelum menikah mungkin saya hanya membayangkan aktivitas ibu ini dan sebagainya. Tapi ketika setelah menikah ya saya betul-betul merasakan bagaimana aktivitas ibu dan ya seperti penulisan puisi yang saya lakukan di sebelumnya. Memang saya kerap memasukkan kegiatan-kegiatan sederhana dan kemudian saya kaitkan ke dalam puisi-puisi tersebut. Begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada istri orang. Eh, Seniman itu, pekerja seni itu sangat tergantung dari pasangan juga ya. Ketika pasangan nggak dukung, pasangan banyak menuntut, kita jadi nggak fokus. Sementara kamu juga perempuan. Saya nggak membeda-bedakan sih, saya belajar adil juga. Tapi masih sesuai dong. Jadi kasih tahu dong. Nah gimana buat kamu menselaraskan itu semua gitu biar bisa menjadi harmoni. Aku minta jawaban yang jujur, ya. Karena aku sering dibohongi perempuan. Silakan. Dijawab. Bohongnya perempuan itu untuk kebaikan ya Om Dik ya. Gimana mengharmonisasikan ini? Iya, untuk mengharmonisasikan memang cukup sulit, sangat-sangat sulit sekali, sangat-sangat sulit. Bahkan ya buku ini pun lahir prosesnya lumayan sangat-sangat panjang sekali. Ya itu tadi untuk mengharmoniskan ya bagaimana saya pintar-pintar untuk memanajemen waktu, mencuri-curi waktu terutama untuk melanjutkan penulisan puisi ini sehingga menjadi sebuah buku dan tentunya harus ada koordinasi yang tepat antara saya dan komunikasi yang pas juga dengan saya dan suami sehingga apa ya sehingga suami pun mendukung untuk saya bisa melahirkan anak kembali dalam bentuk buku kurang lebih begitu Om Dik. Ya, tapi tadi mungkin kalau saya tangkap apa yang perjalanan selama berproses gitu ya menjadi istri orang, kemudian mengalami hal-hal yang ada di dalam kehidupan itu, apakah itu dituangkan itu di dalam buku dan bagaimana tetap berjalan harmonis gitu ya, kesulitan yang dihadapi apalagi kemarin menghadapi COVID dan lain-lain, mungkin ada dituangkan di dalam ini tadi. Kesulitan-kesulitan ya itu pasti terjadi, kesulitan-kesulitan selama apalagi pandemi COVID kemarin ya itu pasti terjadi dan ya selama pandemi kemarin memang cukup menyita waktu bagi saya, sangat-sangat menyita waktu bagi saya dan untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga. Jadi saya nggak lupa ya apakah ada saat pandemi COVID kemarin terutama ya dari selama saya menikah itu juga ada di sini judulnya bukan pas COVID juga sih ya, ini intinya saya tulis setelah menikah melanjutkan memasak intinya ada, tapi memang ini tidak berkaitan erat dengan dengan kehidupan pribadi saya ya, hanya itu saja, hanya sekedar saya melihat pengalaman membaca dan seterusnya kemudian saya menuliskan ke dalam puisi saya. Tapi untuk hal yang tadi ditanyakan oleh Om Dik itu pasti ada. Oke, baik. Melanjutkan memasak, judulnya amat sangat jujur sekali, sangat straight to the point, gitu ya. Dan itu menggambarkan kehidupan keseharian seorang Solihati. Melanjutkan memasak. Seseorang sedang mempelajari hidup. Dia berlari, lalu berhenti. Dia tidur, lalu bangkit. Melihat buku-buku terbang menghampirinya. Dimakanlah semangkuk sup agama dan sepotong filsafat. Perut menjadi wadah perenungan. Kepala penuh dengan kabel-kabel darah yang menyala, mengalirkan kaki dan tangan, mata dan telinga, udara dan air masuk jadi cadangan. Mimpi-mimpi menjalan. Entah hanya jadi sup kembali atau benar-benar jadi besok. Seseorang sedang mempelajari hidup hingga kehabisan makanan dan udara. Berbagai sub agama sudah dilahap, sepotong demi sepotong filsafat habis dikunyah, bertenguk-tenguk kebisingan sudah telan saat kehausan.
kabel-kabel membunyi, darah membludak, kaki dan tangan tak bergerak, mata dan telinga buta. Lalu kepada siapa aku menyerah? Kemudian mimpi-mimpinya jadi malam. Oke, baik, terima kasih Mbak Estiana Solihati.